Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash." Suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan, dan di saat itu ia sedang dilanda kehausan. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Lalu kemudian tidak jauh dari tempatnya dia menemukan ada sebuah sumur. Lalu kemudian ia memutuskan untuk turun ke dalam sumur tersebut dan minum sampai dahaganya hilang. Tsumma kharaja, setelah kemudian ia kenyang, maka ia segera naik dan keluar dari sumur tersebut. Faida kalbun ya'kulu tsara yalhadu ya'kulu tsara minal 'atash. Begitu beliau sampai di atas sumur tersebut, beliau melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan. Faqala ar-rajul, lalu kemudian laki-laki itu berkata, "Laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithlu alladhi kana balaghani." Sungguh sepertinya anjing ini sedang kehausan persis seperti rasa haus yang tadi aku rasakan. Fanazala al-bi'ra, tanpa berpikir panjang, maka ia memutuskan untuk kembali turun ke dalam sumur tersebut. Tsumma mala'a khuffahu, lalu kemudian ia buka sepatunya dan ia isi dan penuhi dengan air. Lalu kemudian air tersebut ia tenteng sampai ke atas. Fasaqal kalba, lalu kemudian air tersebut ia berikan minum kepada anjing yang sedang kehausan sampai anjing tersebut kenyang. Lalu kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fasyakarallahu lahu faghfaralah." Allah ketika melihat apa yang menjadi perbuatan dari laki-laki ini, memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, maka Allah memuji laki-laki tersebut, berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa laki-laki tersebut. Para sahabat yang mendengar apa yang menjadi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini lantas bertanya kepada Nabi, faqalu ya Rasulullah, wa inna lana bil bahaimi ajrun. Wahai Nabi, kalau sekiranya kami berbuat baik kepada seekor binatang, kami berikan mereka makan atau minum, apakah dengan hal tersebut Allah akan berikan kepada kami pahala? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala wa fi kulli kabirin raddatin ajrun. Pada setiap kebaikan yang kita berikan kepada seekor binatang yang bernyawa, memberikan mereka makan dan minum, maka di saat itulah Allah Jalla wa'ala catatkan itu sebagai kebaikan dan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dari hadis yang mulia ini setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah terkait tentang bagaimana seorang muslim tidak boleh meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena bisa jadi dengan kecilnya kebaikan yang dia kerjakan, ini bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bisa juga menjadi sebab bagi orang tersebut untuk kemudian Allah lindungi dan pelihara dia dari siksa api neraka dan masukkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya seorang muslim tidak akan kemudian menghargai sesuatu yang kecil, kebaikan yang kecil, setelah sebelumnya tentunya dia menghargai kebaikan-kebaikan yang besar.
Tapi kalau kemudian kebaikan yang kecil saja luput darinya, apalagi kebaikan-kebaikan yang besar tentunya akan jauh lebih luput darinya. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekecil apapun kebaikan, kalau bisa kita laksanakan, kalau bisa kita kerjakan, maka segera kerjakan. Karena sekali lagi bisa jadi dengan kebaikan yang sederhana dan kecil tersebut Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis yang mulia tadi berkenaan tentang bagaimana pentingnya menghadirkan keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap amal soleh yang kita kerjakan. Karena yang menjadikan amalan yang terlihat kecil dan sederhana di mata manusia tapi bisa bernilai besar di sisi Allah Jalla wa'ala, hal itu disebabkan karena faktor keikhlasan. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang terlihat kecil, terlihat sederhana, tapi bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu disebabkan karena keikhlasan pelakunya. Sebagaimana juga betapa banyak amalan-amalan yang terlihat amalan tersebut adalah amalan yang besar, tapi ternyata hanya bernilai kecil di sisi Allah Jalla wa'ala, dan hal itu juga disebabkan karena masalah niat. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, inilah pentingnya menghadirkan keikhlasan dalam setiap ibadah dan juga ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang luar biasa kepada para sahabatnya. Mereka dikategorikan oleh Rasul sebagai generasi terbaik dari umat ini. Meskipun secara kuantitas mungkin generasi-generasi yang datang setelah para sahabat itu bisa mengungguli dan bisa melakukan ibadah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang tidak bisa untuk kemudian diungguli oleh generasi-generasi setelahnya adalah perihal bagaimana kualitas ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Karena sesungguhnya kalau salah seorang di antara kalian itu menginfakkan dan mensedekahkan hartanya berupa emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan pernah bisa mengungguli apa yang dikeluarkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mereka hanya bersedekah hanya sebesar 1 atau setengah mud saja. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia yang tadi kita sebutkan pada khutbah yang pertama adalah terkait tentang bagaimana keutamaan memberikan minum dan makan kepada sesama. Karena sebagian tabi'in mereka mengatakan bahwasanya man kathurat dunubuhu fa'alaihi bisab'il ma, barang siapa yang merasa dosa-dosanya kepada Allah itu banyak sekali dan dia berharap agar dosa-dosa yang banyak tersebut diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah dia banyak-banyak berbagi makanan dan juga minuman. Fa'idha kufirat dunubul ladhi saqa qalban fama dhannukum biman saqa mu'minan wahidan. Karena kalau laki-laki tadi yang disebutkan dalam hadis itu Allah curahkan kepadanya ampunan, Allah ampuni dosa-dosanya, padahal dia hanya memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang kehausan, maka kiranya ampunan sebesar apa yang akan Allah berikan
Kalau kemudian yang diberikan minum tersebut dia adalah seorang muslim, dia adalah seorang mukmin yang taat beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kebaikannya akan jauh lebih besar. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyuqqi tamratin." Jagalah dan selamatkanlah diri kalian, masing-masing diri kalian, dari siksa api neraka meskipun hanya dengan bersedekah sepotong biji kurma. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, "Fafil hadithi hasun ala sadaqati bima qalla wa bima jalla." Maka hadis dari Nabi SAW ini adalah motivasi dari Nabi agar kita gemar bersedekah, memberikan makan dan minum, baik dalam nilai yang sedikit maupun dalam nilai yang banyak. Wa alla yahtakir al-mutasaddiqu ma yutasaddaq. Dan seseorang ketika mensedekahkan hartanya, jangan sekali-kali dia menganggap remeh harta yang dia keluarkan. Wa annal yasira minas sadaqati yasturu al-mutasaddiqa minan nar. Karena bisa jadi dengan sedikitnya harta yang dia keluarkan, dengan sedikitnya makanan dan minuman yang ia berikan kepada saudara-saudara semuslimnya, inilah yang menjadi sebab baginya kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan Jumat pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.